Terjemahan Surat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 166 sampai dengan 198, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu, ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti saat mereka, orang-orang yang diikuti, melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Orang-orang yang mengikuti berkata, andaikan saja kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka sebagai penyesalan bagi mereka. Mereka sungguh tidak akan keluar dari neraka. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk? Perumpamaan penyeru orang-orang yang kufur adalah seperti penggembala yang meneriaki gembalaannya yang tidak mendengar, memahami, selain panggilan dan teriakan saja. Mereka, tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab Taurat, dan menukarkannya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka, alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Yang demikian itu disebabkan Allah telah menurunkan kitab suci dengan hak. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab suci itu benar-benar dalam perpecahan yang jauh. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi, tanda-tanda, maut sedang dia meninggalkan kebaikan, harta yang banyak, berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang mengubahnya wasiat itu, setelah mendengarnya, sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Akan tetapi, siapa yang khawatir terhadap pewasiat akan berlaku tidak adil atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan mereka, dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu, beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti, sebanyak hari, yang dia tidak berpuasa itu, pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu, memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir, di tempat tinggalnya atau bukan musafir, pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka, wajib menggantinya, sebanyak hari, yang ditinggalkannya, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu, dalam keadaan, beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas, ketentuan, Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan, janganlah, kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang bulan Sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bunuhlah mereka yang memerangimu dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Namun, jika mereka berhenti memusuhimu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama, ketaatan, hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti melakukan fitnah, tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. Bulan haram dengan bulan haram dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung oleh musuh, sembelihlah
hadiu yang mudah didapat dan jangan mencukur rambut kepalamu sebelum hadiu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala lalu dia bercukur, dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji, tamatu, dia wajib menyembelih, hadiu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukumannya. Musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berbuat rafa, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan, pasti Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu pada musim haji. Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyiaril Haram. Berzikirlah kepadanya karena dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.